Nurut Tulap merupakan salah satu pesantren yang berada di Pulau Madura, tepatnya di Dusun Bangsal Gunung Eleh, Kedungdung, Sampang. Sejarahnya, pesantren ini didirikan oleh seorang kiai yang mempunyai semangat besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Madura. Pada tahun 1930 Masehi, Nurut Tulap masih belum memiliki bangunan sebagai simbol tempat penyebaran agama Islam. Namun, dari situ Kiai Arsiwi sudah memiliki 7 orang murid dan 1 abdi dalam. Mereka belajar agama Islam pada beliau dengan metode sorogan, yang ditempatkan di sebuah surau atau langker, sehingga disebut Kiai Langker. Setelah Kiai Langker wafat, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Abdurrahim, yang menjadi pengasuh kedua setelah Mbah Langker. Berdirinya Bangsal dari Kiai Arsiwi, turun ke Kiai Abdurrahim, turun ke Kiai Muhammad Ilyas, turun ke Kiai Ahmad Abu Hasan. Kiai Abdurrahim melanjutkan dakwah ayahnya yang lebih berorientasi pada pendalaman Al-Quran. Berlangsung beberapa tahun kepemimpinan Kiai Abdurrahim yang dikaruniai 6 anak keturunan, yaitu Kiai Muhammad, Nyai Tiama, Nyai Sina, Kiai Khairuddin, Kiai Abdul Mu'in, Kiai Mahmud atau Babungsoh, dan di tangan putra pertamalah yang mampu meneruskan perjuangan Mbah Langker yaitu Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Muhammad setelah Kiai Muhammad, Nyai Tiama, Nyai Sina, Kiai Khairuddin, Kiai Abdul Mu'in, Kiai Mahmud Dengudan. Karomah Kiai Muhammad. Banyak kejadian aneh yang terjadi pada diri Kiai Muhammad. Pasalnya, masyarakat tidak hanya berkutat pada urusan keagamaan, namun juga dibenturkan dengan urusan politik dan sosial. Itu kaki cilenge, kan dipaksin kan berangkatnya yang ancaman besar dia. Engkau sasaran dia, takut. Ayo berangkat engki. Pada tangkap pilih aku engki. Mendadak pak, kakek, ke lapangan. Bahasa dah kakek. Rokok buka. Jadi ke pokok sana, baktana 12, kibanya 12-an, kilantai yang. Karomah Kiai Muhammad ditampakkan saat ada pemilihan kepala desa. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mampu memindahkan suara dengan menggunakan media angin. Terbukti 27 kali para calon kepala desa tidak ada yang gagal menduduki kursi nomor 1 di desanya apabila sudah mendapat restu dari beliau. Menekuk kelebunan ya. Peta lekol kelebunan tak teman gagal. Setiap malam dia. Kita kadua kebuyuban apa. Pada tahun 1965, kisah pilu kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI, seperti yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 yang telah membuat ribuan nyawa melayang karena pemberontakan berbasis ideologi. Sekitar 1920 orang yang telah menjadi korban kekejian PKI dalam waktu 13 hari. Juga tragedi di Aceh dan Solo yang menebas nyawa petani dan tokoh agama. Pembantaian massal yang dilakukan oleh PKI, pasalnya para alim ulama yang menjadi sasaran dalam gerakan tersebut. Dan ancaman itu sampai ke wilayah Jawa termasuk Madura. Dalam peristiwa ini, salah seorang kiai besar di Pulau Madura yang juga telah menjadi korban dalam tragedi berdarah itu. Kiai Jufri diculik dan dibunuh sehabis subuh sebelum matahari terbit. Dan kabarnya, para kiai di Madura menjadi target pembantaian massal.
Zaman PKI, mak sarpin rekan saya paten PKI, paterus rekan PKI ya, pas beli pamarin ya, pai bangsal, mak Muhammad ya, jaga bangsal kampung tahun 1905. Mendengar kabar tersebut, Kiai Muhammad langsung mengambil tindakan tegas dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk dijadikan banser, melakukan ritual dan latihan perang yang dikomando oleh 1 TNI yang melatih tanpa pamrih. Selain itu juga Kiai dengan sapaan akrabnya Kiai Bangsal terkenal dengan karomahnya yang bisa merubah benda mati menjadi benda hidup dan juga bisa merubah wujud bahkan menyentuh api tanpa merasakan panas. Laksana kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam saat dibakar hidup-hidup oleh seorang Raja Namrud yang tak mampu mencelakai Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya rokok buka rokok atau akhir kau yang banyak. Orang cepat mengucap jari kapi kan kau. Loh, kuda banyak jari kuda kau. Lepas kuda panik kau ni. Apa yang curang ni? Lepas kuda. Singku suri dia kena tahu kan kau. Kalau yang keselok di jam, engke. Kemana tanah? Bu nyari bukan akala tenggang ke sebagai tokang, sekiling radio. Ngalang kau kau. Dia tak boleh engkau. Keluar bengkok. Keluar sambil kakat. Biar orang yang keluar. Oh, kenapa tak ni duit je? Ada bukan macam ni. Ada orang sumber je. Maka apa yang pekol je. Kemudian, beliau memberikan azimat dan ijazah agar masyarakat mencari pohon jambu yang sudah mengering untuk dijadikan senjata melawan agresi PKI. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agresi PKI tidak sampai pada area pondok pesantren yang kala itu masih berupa asrama yang terbuat dari bambu. Terus Bima ke Muhammad bayaki tekan beri jimat untuk siap Nabi PKI. Sini mereka rakyat dinari ke pejo siap Bima ke masyarakat. Yang terus nyesek jadi jemput jatuh. Apa besar orang nempuk saja jemput jatuh. Dia boleh tekan, boleh sekap. Selamat itu. Bagi Muhammad. Kian no ya so akhir makai, lo boleh mangki. Hunggan campur, hunggan benidan badan, hunggan campur mati makong. Dewa singala eta paling bagus. Kiai Muhammad wafat pada tanggal 27 Rajab pada tahun 1970 Masehi. Semenjak wafatnya beliau, pesantren ini masih kosong kepemimpinan karena belum ditemukan sosok yang layak dan kompeten di bidang ilmu agama. Tentunya tidak lepas dari anak keturunan beliau yang menjadi putra mahkota. Seakan pesantren ini masih terombang-ambing, ibarat kapal tanpa nahkoda. Di tengah kegentingan ini, Kiai Khatib langsung pasang badan dan mengambil alih kepemimpinan sementara agar pesantren tetap berlabuh sebagaimana mestinya. Menantu Kiai Muhammad itu terus mengajar kitab-kitab kuning pada santri. Sekitar kurang lebih 4 tahun berjalan, Kiai Mukhtasar datang untuk mendampingi Kiai Khatib dalam mengajari ilmu agama. Tentunya, beliau juga bagian dari menantu Kiai Muhammad. Kalau saya mau ngaji, dari pertama, almarhum Bakai Abdullah Habibah. Pas turun ke Maki Muhammad. Pas ke Maki Muhammad dia, pengasuh sehingga madrasah. Oleh pertama muka madrasah Maki Khatib. Kurang lebih 10 tahun Nurut Tulab mengalami kekosongan pemimpin. Hingga pada tahun 1983, Kiai Ahmad Abu Hasan Muhammad
pulang dari perantauan dalam menimba ilmu di salah satu pesantren yang ada di Pulau Jawa. Terhitung sejak tahun 1983, Kiai Ahmad Abu Hasan Muhammad resmi menjadi pengasuh keempat. Sekaligus beliau meresmikan nama pesantren yaitu Nurut Tulab. Secara gramatika Arab terdiri dari dua kalimat, Nur yang berarti cahaya dan Tulab yang berarti santri. Nurut Tulab berarti cahaya santri. Dengan filosofi dari santri akan memancarkan cahaya-cahaya keilmuan. Tahun berdiri ikan gula Peleman dari pondok beluk telok langsung ngatur sekolahan ME cuma kita kenging piagam. Jadi ya sekolah lambat ni ka jula ME beni dini ya ponten gula. Jika yang sekolah pagi masuk pagi cuma sekolah ento kon Peleman akhirnya kan tahun napa 2000 tuh gula kalep nikah sekitar nikah pon nikah pas kenging piagam. Pasca peresmian nama Pondok Pesantren Nurut Tulab, selain madrasah diniyah, beliau juga mendirikan sekolah formal yaitu Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2001. Disusul juga dengan berdirinya Madrasah Sanawiyah pada tahun 2003. Pada akhirnya, Madrasah Aliyah juga didirikan pada tahun 2012 beserta PAUD untuk mengimbangi antara pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Ini juluki ME bon, ME resmi. Pas akhirnya kan tahun yang 2000 lo pas ganti S ya nikah kenging piagam. MA, zaman kuda tak paham MA nih ke tahun senapa sih nikah. Mana bi pesantren pondokan nikah mulai dimin tahun sekitar belum bolos senapa nih kampung lebih pesantren. Terus tahun nikah. Sampai saat ini, Pondok Pesantren Nurut Tulab masih tetap konservatif menjaga hasanah keilmuan. Tidak hanya ilmu tentang agama, namun juga ilmu umum, sehingga mampu bersaing dengan arus globalisasi dan telah banyak melahirkan alumnus yang capable dan akuntabel.